Pujian yang akan kita nyanyikan sebentar lagi mungkin pujian yang baru ya. Saya tidak tahu, tapi pujian ini boleh mengingatkan kita kembali apapun yang terjadi dalam hidup kita, walaupun belum ada jawaban doa, walaupun masalah itu kok masih ada, tapi percayalah Tuhan ada bagi kita. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia. Jangan pernah mundur, jangan pernah tawar hati, tetap percaya, tetap berharap kepada Tuhan. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan lewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan lewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap,
pujian dengan segenap hati kita. Walaupun biarlah ini menjadi pernyataan iman kita kepada Tuhan. Kita akan tetap percaya. Kita tetap berharap kepada Tuhan. Yesus. Amin Tuhan. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan, walaupun gunung itu tak berpindah. Ya Tuhan. Tetap percaya. Kami akan tetap percaya kepadamu Tuhan. Yang punya kuasa. Ya Yesus. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Haleluya Yesus Tuhan, Kau Allah kami yang setia Tuhan. Engkau setia Bapa. Ya Tuhan Yesus Tuhan, Kau Allah kami yang setia. Kami bawa pujian kami bawa semua masalah kami Tuhan, karena kami percaya kepadamu Tuhan Yesus. Haleluya. Kami bawa hidup kami Tuhan, kami bawa hati kami, segala beban masalah kami bawa padamu Tuhan. Kami mau percaya, kami mau tetap percaya padamu. Apapun terjadi, ajar kami tetap percaya padamu Tuhan. Karena Kau Allah yang setia, sebab Kau Allah yang setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau kekuatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami tetap selalu percaya kepadamu Tuhan. Kau setia Tuhan, Kau Allah yang setia. Kami bawa hidup kami bawa hati kami taruh beban kami di hadapan-Mu Tuhan. Kuatkan hati kami, biar kami terus percaya padamu. Oh,
biarkan kami lari daripadamu Tuhan. Pegang kami Tuhan, terus sertai kami, sebab Kau Allah yang setia. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, kami percaya hanya padamu. Kau Tuhan yang tak pernah ingkar janji. Kau Tuhan yang telah tunjukkan kasih-Mu yang besar. Ajar kami Tuhan tetap selalu percaya, selalu menyembah-Mu. Haleluya, Yesus. Dalam masih Yesus, kasih Tuhan, glory, glory, glory. Walaupun gunung itu tak berdiri, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencana-Mu terindah. Pribadi-Mu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Iman-Mu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Haleluya, 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 Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang besar dalam hidup kami. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, Tuhan, sesuai pujian yang baru saja kami nyanyikan, biarlah kami tetap selalu percaya kepada Tuhan. Tetap pegang janji Tuhan, percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu, yang tetap selalu menyertai kami, ada di sisi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, beri kami kekuatan, beri kami hati yang selalu mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Engkau yang memberkati hamba-Mu, urapan-Mu yang ada pada hamba-Mu menyertai hamba-Mu. Biarlah Tuhan Kau pakai hamba-Mu menyampaikan isi hati Tuhan kepada kami semua. Hati kami siap menerima kebenaran firman Tuhan yang boleh menegur dan membentuk kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, waktu selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, puji nama Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan jika kita pada sore hari ini diberikan kesempatan Tuhan untuk kita beribadah. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, hari ini kita belajar mengenai hal yang kudus dan berharga. Tentu tema ini ada di dalam Alkitab dan setiap apa yang tertulis dalam Alkitab kita akan mencoba untuk memahami.
Sekalipun kadang terasa sulit untuk kita pahami, tapi kita berusaha Bapak Ibu untuk kita mengerti. Mari Bapak Ibu dan Saudaraku, saya undang kita bangkit berdiri, kita akan baca bersama-sama Matius 7 ayat yang ke-6 ini. Satu ayat ini kita akan baca bersama-sama dengan tema hal yang kudus dan berharga. Matius 7 ayat yang ke-6 kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, terus terang aja Bapak Ibu, saya membaca ayat ini dan kemudian merefer pada beberapa tafsir. Dan tafsir yang paling saya pergunakan, hampir semua tulisan saya ini, Bapak Ibu nanti bisa melihat di dalam tafsir dari Matthew Henry ya. Matthew Henry Commentary. Jadi cukup menarik Bapak Ibu. Saya tidak sedang berbicara tentang orang di luar Kristen, walaupun ayat ini lebih cocok untuk mereka. Tapi saya akan mencoba mengimplementasikan untuk kalangan kita, Bapak Ibu. Ya, mari coba kita perhatikan baik-baik bahwa Matius 7 ayat yang ke-6 ini lanjutan dari Matius 7 ayat 1 sampai dengan yang ke-5 tentang hal menghakimi. Apa itu menghakimi, Bapak Ibu? Boleh nggak kita menghakimi? Kebanyakan dari kita berkata tidak boleh. Padahal ada di dalam Alkitab kita diperbolehkan untuk menghakimi. Yang tidak diperbolehkan menghakimi adalah memutuskan sebuah identitas kepada seseorang yang tidak berdasarkan fakta yang benar. Nah, itu menghakimi. Memutuskan sebuah perkara atas sebuah dasar dugaan, itu menghakimi. Bukan berdasarkan sebuah fakta, dan fakta itu mutlak benar. Jadi Bapak Ibu dan Saudaraku, kalau kita membaca di dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5, itu jangan kamu menghakimi. Berbicara tentang kepandaian kita melihat selumbar. Tahu selumbar Mbak Bibit? Selumbar itu potongan dari gergajian. Kecil. Jadi kalau ada orang menggergaji, itu kemudian ada serpian-serpian. Itu selumbar. Kepandaian kita melihat selumbar pada mata orang, sementara di kita ada balok yang besar. Dan kemudian kita menghakimi. Ya. Menghakimi seseorang yang bersalah sama seperti kita, padahal kita jauh lebih bersalah. Itu yang pertama menghakimi, Bapak Ibu. Ya. Kemudian beralihlah cerita itu kepada hal yang kudus dan yang berharga. Jadi saya sedang menyampaikan ini dengan sedikit hati-hati Bapak Ibu, supaya kita memahami. Ini pengajaran bijaksana oleh Tuhan Yesus agar kita punya pola pikir yang bijaksana. Ya. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu supaya kita nggak salah mengerti ini. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Diawali dengan perkataan jangan. Ini ya. Berarti itu sebuah perintah, sebuah larangan, supaya kita tidak bertindak. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan melemparkan mutiaramu kepada babi. Ya, ada hal yang menghakimi? Ada. Tuhan Yesus memberikan cap kepada seseorang, itu anjing dan babi. Itu menghakimi
dengan benar, dengan tepat. Nggak mungkin salah. Ya. Mari coba kita lihat barang yang kudus. Barang yang kudus dapat dipandang sebagai berita Injil. Ini saya waktu membaca ini Bapak Ibu ya, dan kemudian melihat komentar tafsirannya, wah, saya tidak berbicara kepada orang lain. Masih banyak hal yang harus diberesi di dalam kita ini. Ya, saya tidak menuduh Bapak Ibu atau saya, atau Bapak Ibu menuduh saya adalah anjing atau babi. Tapi kita merefleksikan diri kita sendiri aja. Mencoba melihat di cermin kita. Pribadi kita. Kadang berita Injil itu kita tahu Bapak Ibu. Jadi saya tidak berbicara orang lain Bapak Ibu. Berita keselamatan manusia di dalam Tuhan Yesus, saya yakin orang Kristen pasti memahami dan berkata, amin, saya tahu. Tapi bagaimana barang yang kudus ini di hadapan orang yang tidak menghargai keselamatan itu? Sehingga barang yang kudus ini diinjak-injak dan kemudian barang yang kudus ini menjadi tidak berharga. Jadi bukan barang kudus lagi di hadapan orang yang tidak menghargai karya keselamatan Kristus. Bukan sebagai barang yang kudus, bukan sebagai mutiara. Bukan sesuatu yang sangat berharga. Mutiara itu pengajaran, nasihat, teguran, bahkan perkataan penghiburan. Seperti sekarang ini saya menyampaikan kepada Bapak Ibu, kabar baik itu adalah mutiara. Kabar keselamatan di dalam Tuhan Yesus itu barang yang kudus. Tapi pernahkah kita menginjak-injak hal itu? Pernahkah kita kemudian menganggap remeh dari sang pemberita dari kabar baik itu? Ya. Ketika seseorang dihadapkan pada perkara yang bertubi-tubi, pemberi nasihat itu dianggapnya sebagai satu hal yang tidak memberikan, ya, dia bisa berkata omong kosong. Pak Pendeta tidak merasakan saya sih. Persoalan satu belum selesai. Persoalan berikutnya. Sehingga posisi kita bukan menerima itu sebagai mutiara. Tapi sebagai barang yang rongsokan, yang tidak berharga. Apalagi kemudian kita diingatkan di dalam penderitaan yang kita hadapi itu untuk kita memandang salib Tuhan. Memandang karya keselamatan Kristus. Pernahkah kemudian kita berkata, itu tak ada artinya sebelum Tuhan menolong saya? Lebih banyak orang Kristen meminta bukti kepada Tuhan. Tolong saya dulu Tuhan, baru saya menghormati salib Tuhan. Saat seperti itulah kita bertindak seperti anjing dan babi. Memang gak enak Bapak Ibu. Saya sendiri mengatakan ini juga gak enak. Saya tidak berbicara kepada orang lain yang kemudian kita sampaikan kabar keselamatan dan kemudian mereka menghina. Saya tidak berkata begitu. Biarkan itu urusan mereka. Tapi coba mari kita lihat, ya, barang yang kudus dan mutiara adalah sesuatu yang berharga bagi orang-orang yang punya kerendahan hati. Bagi orang-orang yang punya kerendahan hati, dia akan tetap menjadi barang yang kudus, dia akan tetap menjadi mutiara yang indah sekalipun dia berada di dalam tengah badai.
Dia tetap memandang itu sebagai satu barang yang kudus. Tetapi tidak bagi orang-orang yang keras kepala. Tidak bagi orang-orang yang bebal. Tidak bagi orang yang jahat yang kemudian Tuhan Yesus katakan sebagai anjing dan babi. Jangan tersinggung Bapak Ibu. Apa yang tertulis dalam Alkitab harus kita pahami. Harus kita sampaikan itu saja Bapak Ibu. Enak nggak enak, kita terima. Ya. Kenapa orang bebal Bapak Ibu? Orang bebal itu orang yang tidak mau keluar dari dosa. Diberitahu, Amsal berkata, Amsal jangan tolak didikan, jangan tolak ajaran. Tapi orang bebal lebih cenderung berkata, aku menolak. Sebab dia ingin hidup menurut persepsi apa yang dia mau. Jadi bukan kita hidup seperti apa yang Tuhan mau, tapi bagi orang bebal, ya, dia mau Tuhan seperti apa yang dia mau. Dia mau punya Tuhan yang nurut seperti apa yang dia mau. Itu orang bebal, Pak. Tapi kalau orang bijak, dia akan hidup menurut sesuai apa yang Tuhan mau. Tapi bagi orang bebal, dia mau supaya Tuhan menurut apa yang dia mau. Tidak beda dengan orang yang datang ke dukun. Tidak beda, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu ingin memperlakukan Tuhan seperti apa yang Bapak Ibu mau, sama seperti orang naik ke dukun. Saya ingin jodoh. Kemudian dikasih bla bla bla, ya ini kamu kasih, saya kasih kembang 7 rupa, gitu ya, rupa-rupa warnanya merah, hijau, kuning, meletus balon hijau, gitu. Kamu mandi pada hari apa Mbak Bibit? Oh ini nggak tahu dia. Jumat Kliwon mandi, nurut nggak? Nurut. Dapat nggak? Dapat, karena dia mau. Ya, kuasa kegelapan itu kemudian menuruti. Seperti itulah kita mau Tuhan nuruti kita. Banyak lagu yang menarik Bapak Ibu. Ya, seperti tadi lagu tadi. Walaupun gunung itu tidak berpindah. Atau pujian yang berkata, berkali-kali kau menolong. Ya kan? Aduh, rasanya Tuhan. Kalau bisa Tuhan ikuti mau saya lah gitu ya. Itu kan maunya kita Bapak Ibu. Tapi kalau memang gunung itu tetap ada. Gunung itu enggak berpindah. Mau apa coba? Jadi jangan mengubah barang kudus dan mutiara salib Tuhan, keselamatan Tuhan itu menjadi sesuatu hal yang tidak berharga, tidak kudus, bukan mutiara. Ya. Hari ini kita belajar Bapak Ibu, sama-sama kita belajar. Jangan menjadi orang Kristen yang keras kepala, jangan menjadi orang Kristen yang bebal, jangan menjadi orang Kristen yang berhati jahat. Saya kemarin menulis ya, dalam satu status dan kemudian seorang pendeta komentar. Dia japrik pada saya, karena saya katakan, orang jahat itu, dia punya tubuh, jiwa, dan roh kan. Tubuh kelakuannya, orang jahat itu kelakuannya jahat, karena orang jahat. Jiwanya, karena dia jahat maka jiwanya jahat. Tapi rohnya itu punya hubungan relasi yang baik dengan Tuhan. Itu orang jahat. Orang percaya yang jahat itu begitu. Dia punya hubungan relasi dengan Tuhan baik. Doa puasa, doa. Ke gereja. Nyanyi paling kenceng. Kolektor paling gede. Punya hubungan relasi dengan Tuhan. Dia kenal Tuhan, dia percaya Tuhan, tapi kelakuannya jahat. Itu sebenarnya jauh lebih jahat daripada orang jahat.
Lebih baik tidak mengenal Tuhan daripada dia mengenal Tuhan. Saya kemudian menjelaskan hal itu. Pak, mana mungkin orang punya relasi yang baik dengan Tuhan itu jahat? Dia bertanya begitu, agak sedikit protes. Banyak, Pak. Banyak, Pak. Tapi dia tidak pernah berubah jiwanya. Karena jiwanya rusak, maka muncul tabiat yang rusak. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ini. Jadi Tuhan sedang mengajarkan kepada kita, jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi. Supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya. Dan lalu ia berbalik mengoyakkan kamu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, jadi kalau kita lihat di sini, di antara orang yang jahat, ada orang yang sebegitu jahatnya sehingga digambarkan seperti anjing dan babi. Yaitu siapa mereka? Orang-orang yang terlalu lama berdiri di jalan orang yang berdosa. Iya. Ini esnya nggak ada ini. Karena kalau saya kasih es dingin jadinya. Tolong ya, bisa direvisi ya. Ya, takutnya nanti masuk ke ini ya. Ini maksudnya doa yang panas ini. Karena nggak ada esnya. Ya, tolong dibaca ya. Mazmur. Ya, Mazmur 1 ayat yang pertama. Mazmur 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ini orang yang jahat. Dia terlalu lama dengan orang-orang yang orang fasik, orang pencemooh, dan akhirnya dia duduk dalam kumpulan pencemooh. Tahu Pak Yopi ya, kalau udah orang pencemooh itu, udahlah. Mau dikabarin apa saja dicemooh. Udah. Gitu. Ya, saya juga punya pengalaman Bapak Ibu dengan orang-orang demikian ya. Serius saya punya pengalaman Bapak Ibu. Dan akhirnya kemudian saya katakan, bener ya ini dalam Alkitab ini seperti anjing orang ini. Dikasih tahu, dikasih nasihat, dikasih apa gitu yang ngeyelnya. Saya baru ngomong gitu ya, Ya, saya nggak cerita siapa gitu, tapi ada. Baru ngomong bling. Dia sudah kemudian menyangga dan kemudian muncul ayat-ayat suci. Serius Pak. Wah, bukankah tertulis begini? Wah, ini orang ini. Oke. Saya nggak mau melemparkan barang berharga, barang kudus ke depan. Oke, terima kasih. Saya tutup aja. Daripada dia mencemooh. Mencemooh di sini sama dengan menginjak-injak, Bapak Ibu. Terlalu lama. Jadi ada banyak orang jahat. Tapi bagaimana orang yang jahat ini kita perbaiki Bapak Ibu. Tapi di antara orang yang jahat itu ada yang sebegitu jahatnya. Kenapa? Karena dia terlalu lama berdiri di jalan orang berdosa, kemudian dia duduk dalam kumpulan pencemooh. Udah nggak mempan, Pak. Nggak mempan. Dia merasa paling benar. Kalau sudah tahu begitu Bapak Ibu, jangan melempar hal yang kudus. Jangan melempar mutiara. Nah, sebegitu jahatnya sampai tidak mungkin dapat disembuhkan. Sebegitu jahatnya sampai dia tidak mungkin dipulihkan. Diperbaiki sifat karakternya, bahkan berbalik menginjak-injak. Itu babi. Lalu mengoyak, itu anjing. Jadi babi bukan mengoyak, tapi menginjak-injak. Adalah perilaku orang yang jahat yang menginjak-injak nasihat. Ya kan? Nasihatnya kemudian ya, diinjak-injak, tegurannya sambil maki-maki dan mengamuk seperti babi sedang senang dalam kubangan.
Ditolong nggak mau. Ditolong nggak mau Bapak Ibu. Dia senang dalam kubangan. Di dalam kubangan itu sambil dia memaki-maki. Ya. Pernah ngeliat di sini nggak ada ya, itu ya, pelihara babi ya. Ada nggak di Cilacap? Jadi kalau itu kan sambil di babi, itu kan dia seneng itu kalau udah kublek gitu ya, seneng kotor gitu. Seneng kotor, sambil nah, kok gitulah. Ya. Mirip ya? Enggak. Itu seperti maki-maki itu. Yang kedua Bapak Ibu, yang mau saya sampaikan Bapak Ibu. Yang kedua ya, yang mau saya sampaikan. Walaupun dia tidak maki-maki Pak, tapi dari raut wajahnya, dia tahu, saya tahu itu maki-maki dalam hatinya. Walaupun dia mungkin sungkan. Tapi dari cara gestur tubuh, bahasa tubuhnya, ya, saya tahu orang ini tidak menerima. Saya tahu itu. Walaupun dia tidak maki-maki. Seperti babi tadi dalam kupang. Enggak. Dia enggak ngomong, dia enggak, apa sih Pak Pendeta? Udahlah, Pak Pendeta. Enggak dia. Tapi dia tidak mau terima gitu loh. Seolah-olah kita seperti diusir ya, saya tahu gitu gestur tubuhnya. Jadi Bapak Ibu dan Saudaraku, 2 Petrus 2 ayat 22 ini coba dibaca. Ya. 2 Petrus 2 ayat yang kedua-dua, bagi mereka yang cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Iya, nggak mau diperbaiki. Kalau kita ditegur orang yang baik, orang yang punya hati, orang yang masih ya ibaratnya masih punya hati lah Bapak Ibu. Kalau ada yang ditegur, kita kan terima Bapak Ibu. Makasih Pak, sungguh terima kasih. Pernah lihat nggak Pak Yopi kalau orang ditegur kemudian dia marah-marah lebih jahat daripada kita? Pernah lihat nggak? Orang ditegur dia lebih marah-marah kepada kita. Sama dengan orang yang punya utang gitu. Mana yang lebih galak? Yang punya duit apa yang punya utang? Gila kan? Saya itu ngutangi Bapak Ibu. Sampai saya itu ngemis-ngemis, aku ini jawab duitku dewe lho. Sampai Pak, kok saya pengen ngutang. Waduh. Akhirnya saya udah loloskan aja. Kalau mau dihitung banyak sekali Pak. Ya. Tapi yang punya utang ternyata jauh. Sampai ini serius Bapak Ibu. Jemaat sini loh, tapi wis gak nang gitu. Sampai saya dikata-katain loh. Pendeta nggak punya kasih. Loh kan awakmu sing janji. Jarine wis lebaran, awakmu bayar. Iki wis lebaran wis lebaran ketupat wis lewat kok. Nggak dibalik-balik no. Ya wis lah, ya udah. Gila. Ya, jadi ini faktanya ada loh Bapak Ibu. Ya, mau diperbaiki, mau dibersihkan, tapi dia balik ke kubangan. Atau kalau anjing itu kembali kepada muntahnya. Nggak mau diatur gitu. Jadi anjing bukan menginjak-injak, tetapi mengoyak. Yaitu mengoyak orang yang memberi teguran, nasihat itu, atau kabar baik itu dikoyak. Difitnah, ya, dicaci maki, bahkan berusaha dia untuk menghilangkan nyawanya. Itu kalau yang terjadi di luar ya. Kalau di sini sih nggak ada. Kan bagaimana orang-orang misionaris yang kemudian memberitakan kabar di pedalaman dan kemudian dihadapi, kemudian dibunuh. Ya, koyak itu seperti anjing. Jadi anjing dan babi adalah orang yang jahat, orang yang bebal, pandai mengubah perkataan yang menyembuhkan, menyejukkan, mendatangkan kebaikan, menjadikan perkataan yang melukai
geram dan menyakitkan serta menyudutkan pembawa berita baik itu. Saya sangat berharap Bapak Ibu dan Saudaraku, ya, kalau Bapak Ibu datang ke gereja, buka hati seluas-luasnya. Saya hamba Tuhan, saya pendeta Bapak Ibu. Ya, siapapun yang memberitakan saya pahami dengan baik. Saya buka hati saya, walaupun saya pendeta loh. Dan sampai dengan sekarang, saya masih menerima WA, renungan yang bukan dari pendeta. Tapi selalu saya balik dan berkata, amin, terima kasih. Iya. Saya tidak berkata, kamu nggak salah kirim. Lu siapa? Aku pendeta loh. Kok kamu kirimi renungan loh? Enggak Bapak Ibu. Buka hati. Ya. Kabar baik itu harus kita jadikan hal yang menyejukkan hati kita. Ya. Saya selalu pahami Bapak Ibu ya. Selalu saya pahami. Saya selalu cermati siapapun yang memberitakan firman Tuhan. Supaya apa Mbak Bibit? Supaya saya bukan menjadi orang yang jahat dan bebal. Supaya saya menjadi orang yang mau menerima didikan. Nah, kata jangan bukan menghakimi seperti orang yang bukan menghakimi, tapi ini berdasarkan fakta-fakta, bukti-bukti sehingga Tuhan berkata, ini orang jahat. Jangan melemparkan hal yang kudus, mutiaramu pada orang yang jahat. Lalu bagaimana Pak? Ya udah, selesai. Jangan sampaikan. Jangan sampaikan. Artinya gini Bapak Ibu ya. Kalau kita kan mencoba dulu kan, ya. Supaya tahu Bapak Ibu ya. Setelah kita coba menyampaikan berita yang baik dan ternyata orang ini nggak bener nih. Stop. Disinilah kemudian Tuhan Yesus katakan, jangan kamu melemparkan setelah kita mencoba. Bukan berarti tanpa percobaan. Karena kita kan belum tahu karakter. Begitu kita yakin orang ini betul-betul orang yang tidak punya kerendahan hati, orang yang tidak menerima kabar baik, orang yang tidak menghargai hal yang kudus yaitu berita karya keselamatan Kristus, jangan sampaikan. Lalu bagaimana Pak? Cukup doakan dia. Jangan kemudian dia menginjak-injak hal yang kudus. Hal yang mutiara itu kemudian diinjak-injak, dikoyak-koyak. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, jangan memberikan dan jangan melemparkan tidak mampu. Kenapa? Karena tidak mampu menghargai hal yang kudus. Maka ketetapan Allah bagi mereka adalah orang itu binasa. 2 Tawarik 25 ayat yang ke-16. 2 Tawarik 25 ayat yang ke-16. Waktu Nabi sedang berbicara, berkatalah Amazia kepadanya, apakah kami telah mengangkat engkau menjadi penasihat raja? Diamlah, apakah engkau mau dibunuh? Lalu diamlah Nabi itu setelah berkata, sekarang aku tahu bahwa Allah telah menentukan akan membinasakan engkau, karena engkau telah berbuat hal ini dan tidak mendengarkan nasihatku. Ya, bukan berarti kemudian kita melanggar ketetapan Tuhan yang berkata, beritakanlah Injil sampai ke penjuru dunia. Ya kan? Bukan berarti kemudian kita tidak memberitakan Injil, Bapak Ibu. Tapi beritakanlah Injil secara tepat. Supaya apa? Supaya berita Injil yang maha kudus itu, hal yang kudus itu tidak menjadi barang yang tidak berharga. Supaya berita Injil yang mutiara itu bukan terus dilemparkan, kita asal melemparkan, kita paksa terus kita beritakan sampai kemudian dia mengoyak, menginjak-injak, sampai akhirnya mutiara yang berharga itu tidak menjadi hal yang berharga. Stop sampai di situ. Sama seperti ini. Nabi itu kemudian, ya udah aku berhenti. Dan kemudian dia berkata, memang orang ini ditetapkan untuk binasa, nggak bisa dikasih tahu. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudaraku,
ada ayat yang berkata begini. Wahyu 22 ayat yang ke-11, ayat yang terakhir. Wahyu 22 ayat yang ke-11. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat benar. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Bukan kita nggak peduli kepada mereka yang berbuat cemar, bukan kita tidak peduli kepada orang yang berbuat jahat, tapi ada waktunya dia punya pilihan. Ya kan? Dia punya pilihan untuk terus berbuat jahat, biarkan dia berbuat jahat, yang cemar terus berbuat jahat. Tetapi kita yang tahu kebenaran, kita yang suci, kita yang benar, teruslah kita hidup dalam kebenaran. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Bapa. Topanglah kami terus Tuhan. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Katakan ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, sungguh ajaib Kau Tuhan. Ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Saya undang Pak Gumanti. Pak Gumanti itu maju ke depan, berdoa mengucap syukur buat firman Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, ajaib Tuhan. Monggo Pak Gumanti maju ke depan sini aja. Terpujilah Engkau Bapa di surga atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Firman-Mu telah berkata kepada kami, Tuhan, biarlah kami tidak menjadi bagian orang yang bebal, tapi kami memiliki hati yang penuh kelembutan untuk menerima setiap didikan dan ajaran Tuhan. Kami lekatkan Tuhan menjadi kalung permata di dalam leher kami, agar kami tidak terjatuh Tuhan dan dimusnahkan. Terima kasih buat firman-Mu Bapa. Biarlah ini terus kami pegang Tuhan. Sekembalinya kami dari rumah ini, dari tempat ini Tuhan, kami memiliki pelita, kami memiliki Tuhan cahaya untuk menuntun jalan hidup kami di atas bumi yang fana ini Tuhan, agar terus berlaku berbuat sesuai dengan kehendak-Mu. Ampuni Bapa setiap pelanggaran kami, ampuni Tuhan setiap kesalahan kami, layakkan kami Tuhan di bawah kaki-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, haleluya, amin. Kita berdoa Bapa kami, karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan
dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Ucapan syukur dan terima kasih kepada Engkau ya Bapa. Engkau sungguh baik, teramat baik bagi kami Tuhan. Terima kasih buat ibadah ini, Engkau telah menyertai dari awal sampai pada akhirnya. Saatnya kami akan meninggalkan tempat ini, kami pulang di dalam berkat-berkat Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang sangat dikasih Tuhan, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga. Kasih dan cinta Tuhan kita Yesus Kristus, Anak yang tunggal, dan persekutuan yang begitu indah dengan kuasa Roh Kudus menyertai kita. Mulai saat ini, esok, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita. Tuhan memberkati dalam keluarga Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang kasih Tuhan. Tuhan memberkati dalam usaha pekerjaan. Tuhan memberkati dalam pekerjaan. Dimanapun berada, Tuhan menyertai dan memberkati. Demikian juga dengan keluarga, disertai Tuhan. Anak, cucu, menantu, dimanapun berada, disertai Tuhan. Ya Bapa Allah yang Maha Kuasa, Kau jauhkan kami dari segala mara bahaya. Kau jauhkan kami dari segala sakit penyakit. Kau jauhkan kami dari segala tipu daya iblis. Dan jika ada di antara kami yang tengah dalam keadaan sakit, kami memanggil nama anak-Mu yang tunggal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau jamah, Kau pulihkan, dan Kau sembuhkan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Hormat kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya mengatakan amin. Tuhan memberkati.